Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Reza Saputra, NIM 2121 11356, kelas 3J Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah fikih siasah yang berjudul Pemikiran Politik Sunni. Yang pertama, gagasan politik Sunni dalam sejarah politik Islam. Sunni atau yang sering disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah kelompok yang berpegang teguh pada hadis Nabi setelah Al-Quran sebagai sumber yang paling utama. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi dan sahabat-sahabatnya, baik dalam syariat maupun akidahnya. Mereka merupakan kelompok terbesar dalam dunia Islam. Teori Sunni tentang kekhalifahan. Secara etimologis, kata khalifahan atau khilafah berarti menggantikan seseorang, tetapi dalam semboyan politik Islam Sunni, kata itu merujuk pada wewenang seseorang yang berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam kapasitas sebagai pemimpin masyarakat, namun bukan dalam fungsi kenabiannya. Yang kedua, B. Kaitannya sejarah sosial politik Sunni Syiah. Berbicara mengenai sejarah Sunni Syiah tentu akan langsung tertuju pada masa suksesnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat sekaligus sebagai pemimpin negara. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, diasumsikan bahwa harus ada seseorang yang menggantikan perannya sebagai pemimpin umat sekaligus negara. Selain hal itu, hampir tidak ada pesan lain yang berkaitan dengan politik. Dengan tidak adanya ketetapan tentang siapa pengganti Rasul, para sahabat memilih seseorang pemimpin dan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, seseorang pemimpin yang sederhana. Kemudian dilanjutkan oleh Umar, seorang tokoh yang dihormati, dan di bawah pemerintahannya umat Islam menaklukkan berbagai wilayah yang kelak menjadi daerah kekuasaan mereka. Selanjutnya, pemikiran politik Syiah. Menurut keyakinan kaum Syiah bahwa imamah adalah rukun agama. Oleh karena itu, tidak mungkin Nabi mengabaikan dan menyerahkan permasalahannya imamah kepada manusia. Bahkan Nabi wajib menentukan imam bagi umat. Imam itu maksum dari dosa besar dan kecil. Alia adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Nabi sebagai pengganti beliau. Fungsi dari pemerintahan Islam menurut kalangan Syiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam. Yang kedua, melaksanakan hukum Islam. Yang tiga, membangun tatanan yang adil. Yang keempat, memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, menentang segala sesuatu agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam. Syiah memiliki doktrin tentang kepemimpinan sebagaimana pandangan Tabatabai adalah: pertama, imamah itu dikaruniakan oleh Allah. Kedua, imam harus maksum dengan ismah. Ketiga, bumi yang di dalamnya ada kehidupan manusia tidak akan kosong tanpa seseorang imam membawa kebenaran. Keempat, imam itu ditetapkan oleh Allah. Kelima, perbuatan manusia tidak tersembunyi dari ilmu imam. Keenam, imam harus mengetahui seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ketujuh, mustahil ditemukan di antara manusia yang mengungguli keutamaan imam. Syiah memandang bahwa kehadiran sebuah negara dalam kehidupan umat Islam sangat penting untuk menjaga agama, agar dengan sebuah negara hukum-hukum Islam dapat terjamin pelaksanaannya, sehingga mampu menjamin bahwa Islam tetap eksis di muka bumi Allah. Oleh karena itu, negara Islam yang sudah dibangun harus dipimpin atau dikendalikan oleh seorang imam atau pemimpin yang memenuhi kriteria yang disepakati oleh kaum Syiah. Antara lain, harus orang yang senantiasa menaati perintah Allah SWT, tidak boleh serakah, kikir, dan egois. Haruslah orang yang pandai, tidak berlaku kasar, tidak bersikap zalim, tidak boleh menerima suap, dan tidak boleh mengabaikan sunnah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.